Halo guys, gimana kabarnya nih? Penasaran dengan lanjutan dari kisah petualangan Daenerys dengan tiga naganya? Lanjutan ekspedisi Jon Snow di Dua Dinding dan peperangan antar klan dalam merebutkan Iron Throne di season 1? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan lanjutan alur cerita film Game of Thrones season kedua episode ke-1. Namun, bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu playlist season 1 yang Mimin sudah taruh di deskripsi ya, agar kalian dapat lebih menikmati film ini secara runtut. Season 2 ini dimulai di King's Landing dengan The Hound dalam sebuah pertarungan merayakan naikan King Joffrey sebagai raja baru di Seven Kingdom setelah kematian dari Ned Stark. Setelah pertarungan yang sengit, dengan sadisnya The Hound mengalahkan lawannya dengan menjatuhkannya ke tepi benteng. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Tyrion menghadiri tempat perayaan King's Joffrey untuk mengucapkan rasa belasungkawanya terhadap tewasnya Ned Stark ke Sansa. Tyrion kemudian pergi melanjutkan aktivitasnya ke pertemuan para dewan untuk mengunjungi Cersei Lannister. Tyrion memberitahu dewan sepucuk surat yang berisi bahwa saat ini dialah The King's Hand atau tangan kanan raja, yang mana jabatannya itu diberikan oleh ayah mereka sendiri, Tywin Lannister. Sontak, hal itu membuat Cersei tidak terima dengan merobek surat tadi. Tyrion menyampaikan mengenai kondisi keuangan yang sedang tidak sehat di kerajaan. Tyrion juga menyampaikan bahwa ide untuk mengeksekusi Ned Stark selaku pemimpin dari Winterfell adalah ide buruk. Karena dengan tindakan tersebut, potensi peperangan pun sangat berpotensi terjadi. Tyrion menyarankan bahwa Arya dan Sansa seharusnya akan bisa menjadi alat tawar-menawar yang bagus dalam negosiasi dengan Robb Stark. Sebagai gantinya, kita dapat meminta Jaime Lannister untuk dibebaskan. Sementara itu, di Winterfell, Bran sangat bosan menjadi penguasa Winterfell sementara. Hal ini dia lakukan karena saat ini Bran adalah satu-satunya Stark yang berada di Winterfell. Scene berpindah ke seberang lautan. Nampak Daenerys dan rakyatnya kini sangat terlihat kelaparan. Stok makanan yang mereka punya habis. Oleh karena itu, Daenerys lantas menyuruh pengawalnya untuk pergi menunggang kuda mencari makanan. Sementara itu, scene diperlihatkan ekspedisi rombongan Jon Snow di luar dinding bersama rombongan Lord Commander Mormont. Mereka tiba di Castle Crypt untuk menumpang singgah dan beristirahat. Di Castle Crypt, Craster selaku tuan rumah mempunyai kebiasaan untuk menikahi semua anak perempuan yang mereka miliki. Kini, Craster memiliki banyak anak perempuan. Namun janggalnya nih, tidak ada satu orang pun anak laki-laki di sana. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar oleh para rombongan. Kini, scene diperlihatkan di Dragonstone, di mana Stannis Baratheon sedang mengadakan upacara persembahan kepada dewa barunya yaitu Dewa Api, dengan cara membakar seluruh dewa lamanya atas anjuran dari Melisandre alias Red Woman. Di sana nampak terlihat Red Woman yang senantiasa membimbing jalannya upacara. Selesainya upacara, Ser Davos membacakan sebuah pengumuman di kastil dari Seven Kingdoms, yang mana pengumuman itu menceritakan tentang kekuasaan Joffrey yang kini dia pegang tidak sah. Di sini tersebar cerita miring di mana Joffrey bukan anak dari Robert Baratheon, melainkan anak dari perkawinan incest Jaime Lannister dan Cersei Lannister. Sontak, hal itu kini kembali menyulut gendang perang perebutan kekuasaan. Stannis Baratheon dengan cepat mengirim surat ke King's Landing
yang berisi mengenai upaya dia dalam mengambil kursi raja melalui peperangan. Kembali ke camp peperangan Robb Stark. Perjanjian perdamaian sedang dibahas antara Robb Stark mewakili Winterfell dan Alton Lannister mewakili King's Landing. Alton Lannister merupakan tahanan perang, yang mana sekaligus merupakan sepupu dari Cersei Lannister. Robb pada dasarnya menginginkan 3 permintaan dalam perjanjian itu. Pertama, dia menginginkan saudara perempuannya kembali dengan selamat. Kedua, dia meminta tulang belulang mayat ayahnya untuk dikembalikan. Dan yang ketiga, Robb Stark meminta pengakuan utara alias Winterfell sebagai kerajaan yang merdeka. Robb Stark juga menegaskan sekaligus mengancam bahwa hampir semua orang sekarang mengetahui rahasia kecil kotor yang ada di Lannister, baik dugaan pembunuhan Bran maupun dugaan bahwasannya Joffrey bukanlah raja yang sah di Westeros. Robb menegaskan, apabila semua tuntutan ini tidak dipenuhi, maka jangan heran apabila kedepannya Westeros akan dipenuhi dengan mayat dari Lannister. Setelah semua tuntutan diutarakan, kini Alton Lannister disuruh untuk pergi ke King's Landing untuk menyampaikan isi dari perjanjian itu. Masih di dalam campnya, kini Theon Greyjoy menyampaikan sebuah gagasan bahwa pasukannya kini tidak akan mampu mengalahkan Lannister, selain pasukan dari Robb Stark yang juga memerlukan kapal untuk menyeberang di lautan ke Westeros. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk bersekutu dengan Greyjoy, yang mana di sini Greyjoy merupakan klan asli dari Theon sendiri. Mendengar hal itu, Catelyn tidak menyetujui usulannya, karena dia tahu bahwasanya Greyjoy cukup licik. Untuk membangun kekuatan, kini Robb Stark meminta ibunya untuk membangun sekutu dengan Renly Baratheon. Dengan hal itu, Robb percaya kekuatannya akan kian besar apabila Renly bergabung. Scene kembali ke King's Landing. Kini Cersei mendatangi Lord Baelish. Cersei menanyakan keberadaan Arya saat ini. Keberadaan Arya akan sangat menguntungkan apabila ditukar dengan Jaime Lannister sebagai alat negosiasi. Terlintas, Lord Baelish sempat menyinggung hubungan Cersei dengan Jaime Lannister. Cersei yang tidak terima hendak membunuhnya. Namun, niat ini Cersei urungkan dan mengancam Lord Baelish untuk tidak macam-macam. Setelah bertemu Lord Baelish, kini Cersei bertemu Joffrey untuk memberitahu bahwa Arya kini hilang. Lalu Joffrey juga bertanya kepada ibunya bahwa dia mendengar bahwa dia adalah anak haram dari ibunya dan Jaime Lannister selaku pamannya. Dia juga bertanya kepada ibunya, ada berapa banyak anak haram yang dimiliki oleh King Robert selain dirinya? Sontak Cersei langsung menamparnya. Karena kejadian tersebut, kini Cersei memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua anak haram yang diduga dimiliki oleh King Robert Baratheon. Setelahnya, pasukan kerajaan kini mencari keberadaan anak haram Robert Baratheon. Mereka masuk ke rumah bordil Littlefinger atau Lord Baelish. Tanpa basa-basi, di sana pasukannya langsung menggorok semua anak yang ada di dalam tempat bordil. Hal yang sama terjadi pada anak-anak berambut hitam di seluruh kota. Kendati mereka telah menghabisi semua anak-anak itu, namun membiarkan setidaknya ada satu dugaan anak haram yang sebenarnya lolos. Karena di sini Gendry dan Arya ternyata sudah lama pergi dalam perjalanan menuju ke utara. Film Game of Thrones episode ke-1 di season kedua ini pun berakhir. Kira-kira penasaran dengan kisah selanjutnya? Apakah menarik dibuat rangkuman seluruh episode film ini? Boleh deh kalian kasih tanggapan dan masukan kalian di kolom komentar ya.